قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم عاجلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rabb kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ajub, ya, min qunuti ibadihi, dari keputusasaan hamba-hambanya, wa qurbi khairihi, dan dekatnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hamba ini sudah berusaha, tapi toh tidak bisa juga untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Akhirnya putus asa. Padahal dekat itu, kebaikan itu, rahmat Allah itu sudah hampir dekat. Ya. Dan mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hujan, tapi Allah belum menurunkan. Akhirnya mereka putus asa. Padahal rahmat Allah, hujan itu sudah hampir turun. Mereka putus asa. Yanzuru ilaikum, di mana Allah melihat kalian azilina qanitin. Ini kalian itu sudah dalam keadaan sempit, azil, dayiq, qanitin, putus asa. Fayadhallu yadhak, maka terus saja Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Ya'lamu anna farajakum qarib. Ya, sebab Allah mengetahui bahwa sebenarnya jalan keluarnya itu, solusinya sudah dekat. Tapi kok kalian putus asa padahal sudah dekat, gitu loh. Nah, terjadi pertempuran, kalian kalah, akhirnya putus asa. Padahal kemenangan itu sudah dekat. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hadis ini hadis hasan. Nah, namun ternyata hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Dilemahkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Di dalam Dhaiful Jami' beliau mengatakan dhaifun jiddan. Hadis ini sangat lemah. Ya, itu pun kata pentahqiq kitab ini, yaitu Alwi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, mengatakan dengan lafaz ini saya tidak dapat lafaz, ya, ajiba rabbuna, saya tidak dapatkan. Yang ada dengan lafaz yadhaku rabbuna atau dhahika rabbuna, dan dengan lafaz wa qurbi ghiyarihi, jadi bukan wa qurbi khairihi, wa qurbi ghiyarihi. Nah, kalau itu diriwayatkan dalam riwayat Ibnu Majah. Nah, sehingga
Ini mungkin disebabkan karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya itu mengarang kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini dari hafalan beliau rahimahullah taala. Nah, dan di sana banyak riwayat yang lain yang sebenarnya yang menunjukkan atau menetapkan sifat al-ajab, sifat ta'ajub bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala syarihu qauluhu, bahwa perkataannya ajiba rabbuna ila akhirih hadzal hadis yuthbitu lillahi azza wa jalla sifat al-ajab, bahwa hadis ini menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat ta'ajub. Naam, wal haditsu dha'if kama taqaddam. Wa fi ma'nahu qauluhu alaihi salatu wassalam, dan di dalam maknanya ini pula ya yang menunjukkan sifatul ajab adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ajiba rabbuka min syabin laisa lahu sabwatun, bahwa Rabbmu Allah Subhanahu wa taala itu ta'ajub ya dari seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah, ya, yang tidak memiliki sabwah. Sabwah itu kecenderungan kepada hawa nafsu, karena terbiasanya dia mengamalkan kebaikan, sehingga dari kebiasaannya itu tabiatnya itu jauh dari kejahatan, jauh dari perbuatan zina, tidak punya keinginan untuk berbuat kejahatan, gitu loh. Itu Allah itu ta'ajub dari mereka. Akan tetapi sayang sekali lagi-lagi riwayat ini dhaif. Naam. Ya, riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la Al-Qadha'i, Tabrani dalam Mu'jam Kabir, semuanya dari jalan Ibnu Lahiyah dari Abi Asyanah. Naam. Dan hadis ini dilemahkan pula oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi hadis ini pun dhaif. Lalu apa dalil yang lain? Ada hadis yang lain. Ada riwayat pula yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajiba rabbuna min zabhikum adhna fi yaumi idikum, bahwa Rabb kami ta'ajub, Allah Subhanahu wa taala ta'ajub dari di saat kalian menyembelih adhan kabsh pada hari Id kalian. Ya. Hadis Abu Hurairah dengan sanad yang palsu. Ya. Di hadis ini pun palsu. Nah, sehingga tiga riwayat ini semuanya lemah. Dengan apalagi kita berdalil, masih banyak yang lain. Ya. Kata beliau di sini, pentahqiq kitab ini, Alwi Abdul Qadir Saqaf, laital musannif wa syarih iktafaya bima rawahul Bukhari. Sekiranya pengarang kitab ini, yakni Syekhul Islam, dengan pensyarahnya itu mencukupkan diri dengan riwayat Bukhari, kan sudah cukup. Padahal tentang sifatul ajab bagi Allah itu ada dalam riwayat Bukhari, ada pula dalam riwayat Muslim. Ya, sekiranya mencukupkan diri dengan itu, ya,
tidak mengambil di luar itu, yang ternyata sanadnya adalah dhaif. Nah, di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannata fis salasil." Allah Subhanahu wa taala ta'ajub dari satu kaum yang mereka masuk ke dalam surga, ya, disebabkan karena belenggu-belenggu. Fisalasil. Disebabkan karena belenggu-belenggu. Nah, yakni mereka ini suatu kaum ajam yang mereka bukan kaum muslimin. Ditangkap oleh kaum muslimin. Ya, jadi tawanan kaum muslimin. Lalu kemudian setelah itu mereka melihat kebenaran Islam. Mereka kan hidup di tengah-tengah kaum muslimin karena mereka jadi tawanan. Maka mereka di saat melihat kebenaran Islam, maka mereka pun masuk ke dalam Islam dengan keridhaan mereka sendiri. Maka mereka pun masuk ke dalam surga. Fisalasil, karena rantai-rantai belenggu-belenggu. Itu Allah Subhanahu wa taala takjub dari itu. Nah, ini riwayat pertama, ini sahih, riwayat Bukhari. Sebenarnya dengan ini pun saya cukup. Atau dengan riwayat yang lain yang terdapat di dalam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad ajiballahu min fulanin wa fulanatin." Sungguh Allah ta'ajub dari si fulan dan fulana. Allah ta'ajub dari si fulan dan fulana. Ini ada sebabnya. Nah, disebutkan secara panjang dalam riwayat Imam Muslim bahwa pernah ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini majhud. Saya ini orang sangat lapar, sangat haus." Ya, sangat lapar, sangat haus. Majhud itu seorang yang hampir mendekati kebinasaan. Sangat lapar, sangat haus. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang itu dikirim, "Kamu mendatangi, ya, pada istriku si fulana." Nah, datangi pada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang pada istrinya yang satu, istrinya mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa al-ma." Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak punya di rumahku kecuali air. Dikirim lagi ke istrinya yang lain. Istrinya yang lain juga begitu perkataannya. "Saya tidak punya kecuali air." Didatangi satu persatu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata seluruh istri Rasulullah tidak punya persediaan makanan apapun kecuali air. Zuhud, subhanallah. Inilah kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari dunia, ya kawan. Mereka tidak pedulikan dunia itu. Ahammu syai'in indahum akhirah. Nah, sekarang ini pikiran manusia banyak yang menyatakan bahwa kalau tanpa fulus gak tembus-tembus. Kalau nggak ada fulus nggak bisa mulus. Iya, memang nggak bisa mulus, sebab jalannya pun kalian menempuh berbagai macam jalan untuk mendapatkan dunia. Nah, adapun ahlullah, khassatu, ibadullah, ya, yang mereka mencukupkan dengan apa yang Allah berikan pada mereka, mereka tidak pedulikan itu. Tujuan mereka, utama mereka adalah al-akhirah.
Subhanallah, bayangkan. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kecuali air. Nah, karena mereka tidak punya makanan, mereka semua hanya memiliki persediaan air. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Man yudhifu hadhihi lailah rahimahullah." Siapa yang mau menjamu orang ini pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala merahmati dia. Lalu ada salah seorang Ansor mengatakan, saya yang akan menjamunya. Maka orang ini pun dibawa ke rumah. Sebelum itu, dia sudah mendatangi istrinya. Dia katakan, apa persediaan malam ini? Kata istrinya, malam ini tidak ada persediaan kecuali jenis makanan. Itu pun untuk anaknya. Ya. Nah, makanan untuk anaknya, pas-pasan. Nah, ya untuk dia tidak punya. Untuk orang suaminya tidak punya. Yang ada tinggal anaknya saja. Nah, kata suaminya, jadikan anak-anak itu sibuk dengan sesuatu. Gitu. Sehingga mereka terlupakan dengan makan malamnya. Gitu. Sibukkan dengan sesuatu, ya. Kemudian setelah itu kamu hidangkan makanan itu, yang untuk anak kamu itu diganti untuk diberikan pada tamu. Lalu kemudian kita duduk bareng dengan mereka. Kita duduk bersama dengan mereka di atas satu meja makan. Ya. Lalu di saat kamu hendak menyediakan makanan tersebut, matikanlah lampu, pelitamu dimatikan. Lalu kemudian bawakanlah makanan itu, berikan kepada dia. Ya. Sehingga mereka makan dalam keadaan gelap, ya kan? Nah, maka mereka semua duduk bertiga. Suami, istri, kemudian orang yang kelaparan diberikan makan. Lalu setelah itu dalam keadaan yang gelap, makanlah orang yang kelaparan ini. Dalam keadaan suami dan istrinya pun berpura-pura makan. Padahal mereka tidak makan apa-apa. Yang makan hanya tamunya. Nah, ya, sampai kenyang. Ditemani orang ini. Setelah itu keesokan harinya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi pada orang Ansor tersebut dengan suaminya, dan beliau mengatakan, laqad ajiballah min fulanin wa fulana. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ta'ajub dari si fulan dan fulana. Di dalam riwayat Muslim kata beliau bahwa Rasulullah mengatakan, qad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailata. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ta'ajub dari perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian pada malam tadi. Masya Allah. Lihat ini keadaan Ansar seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itulah keadaan mereka. Mereka lebih mengutamakan orang lain, saudara mereka, dari diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri sangat butuh. Nah, nas'alullah an naqtadiya bihim wa naj'alahum uswatan lana fi hayatina. Masya Allah. Maka dua riwayat ini, ya kawan, sangat jelas menetapkan sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disebutkan oleh Syekhul Islam dan juga Asy-Syarih, ini adalah kedua riwayat yang dhaif. Wa qara'a Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan demikian pula Abdullah bin Mas'ud ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, bal ajibtu wa yaskharun. Bahkan aku heran dan mereka mengolok-olok. Aku takjub dan mereka mengolok-olok.
dalam surah As-Saffat bi dhammi ta, dengan ta yang di dhammah, ajibtu. Kalau qiraah yang masyhur bagaimana ikhwan? Bal ajibta wa yaskharu. Nah, ternyata ada riwayat yang sahih, ya, yaitu qiraahnya Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz bal ajibtu. Ajibtu ya kembali kepada Allah, kalau ajibta ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-dua qiraat tersebut disahihkan oleh para ulama. Ala annaha dhamirun lirabbi jalla sya'nuh. Ya. Bahwa itu adalah dhamir yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal ajibtu. Naam. Wa laysa ajabuhu subhanahu nashi'an an khafa. Dan bukanlah ta'ajubnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, muncul dari ketersamaran. Bukan berarti Allah tidak tahu sehingga Allah jadi tahu gitu. Kalau manusia na'am, tapi pada Allah tidak. Bukan karena muncul an khafa'in fil asbab, ketersamaran di dalam sebab-sebab yang ada. Au jahlin bi haqaiqil umur, atau karena ketidaktahuan di dalam hakikat-hakikat perkara. Kama huwal halu fi ajubil makhlukin. Sebagaimana keadaan kalau makhluk itu ta'ajub. Kalau makhluk ta'ajub, iya. Ya, ketidaktahuan kemudian ada suatu kejadian yang di luar kebiasaan jadi ta'ajub. Kan begitu. Kalau pada Allah tidak. Naam, Allah Ali. Allah Maha mengetahui. Bal huwa ma'nan yahdutsu lahu subhanahu. Bahkan itu merupakan makna yang terjadi pada diri Allah Subhanahu wa taala ala muqtada masyiatihi wa hikmatihi. Berdasarkan keharusan dari kehendak Allah dan hikmahnya. Wa inda wujudi muqtadi, dan ketika ada ataukah muncul sesuatu yang mengharuskan demikian, yang menyebabkan munculnya sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, wa huwa syai'ul ladzi yastahiqqu ayyuta'ajjaba minhu, yaitu sesuatu yang memang sepantasnya untuk dita'ajubi, yang sepantasnya untuk ta'ajub. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ta'ajub, akan tetapi ta'ajubnya tidaklah seperti ta'ajubnya makhluk. Wallahu a'lamu bis-shawab.